Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sulfa, NIM 201102148, Prodi Keperawatan S1, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Materi yang pertama yaitu Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia dan pemakaiannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan berkembang sangat pesat, terutama di bidang kosakata. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku adalah penggunaan bahasa Indonesia dengan pemilihan kosakata yang baku dan tata bahasa yang baku pula. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia serta dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Lalu yang keempat, salah ucap atau ejaan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata tidak baku, kuartir, nomor, dan rebo. Kata bakunya adalah khawatir, nomor, dan rabu. Kesalahan ejaan sering dijumpai di dalam penulisan kata-kata yang bersifat atau berasal dari bahasa asing. Contohnya, aktivitas menggunakan F, apotik, hakikat, kualitas menggunakan huruf W. Kata bakunya adalah aktivitas, apotek, hakikat, dan kualitas menggunakan huruf U. Lalu yang keenam, penggunaan bentuk yang dirangkai dan tidak dirangkai. Yang pertama, awalan di dan ke. Contoh, di sebagai awalan, yaitu dimakan, ditulis, diambil. Ke sebagai awalan, kejahatan, kehujanan. Di sebagai kata depan, ke dalam. Di sebagai kata depan, di dalam, di sini, di sana. Ke sebagai kata depan, ke dalam, ke pasar, ke sana. Dua, gabungan kata, yaitu gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran. Contoh, hancur, leburkan, sebar, luaskan. Yang ketiga adalah penulisan unsur pra, pasca, dan purna. Pra masih ada hubungannya dengan pre. Contoh, prasarjana sebelum sarjana, prasejarah sebelum sejarah. Pasca masih ada hubungannya dengan pos. Contoh, pasca sarjana, sesudah sarjana, pasca panen, sudah panen. Yang keempat, pemakaian daripada dan dari. Contoh, rumah ini lebih baik daripada rumah itu. Amir lebih pandai dari Hasan. Yang kelima, pemakaian di mana dan yang mana sebagai penghubung. Di dalam bahasa Indonesia, sering dijumpai pemakaian bentuk-bentuk di mana dan yang mana sebagai penghubung. Bentuk di mana untuk menanyakan tempat dan bentuk yang mana untuk menanyakan pilihan. Yang keenam adalah pemakaian bentuk yang mubazir. Dikatakan mubazir karena banyak pemakaian bahasa baik berupa kata, frasa, maupun yang lain yang sebenarnya tidak diperlukan. Apabila dipandang dari segi informasi yang akan disampaikan, contoh adalah penggunaan kalimat. Penggunaan kata sapaan hendaknya konsisten. Yang dimaksud konsisten adalah jika pada awal surat sudah menggunakan sebutan bapak, saudara, ataupun tuan, maka
Untuk sebutan-sebutan berikutnya juga harus sama. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia dan fungsinya. Yang pertama, pengertian bahasa. Menurut teori struktural, bahasa adalah suatu sistem tanda yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer dan konvensional. Yang kedua, fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Yang ketiga, fungsi khusus bahasa. Menurut Jacobson, beliau membagi fungsi bahasa diantaranya ada 6 macam, yaitu yang pertama, fungsi bahasa emotif. Dalam aspek bahasanya adalah addresser, tumpuan bahasa, penutur, perilaku bahasa yang ditimbulkan yaitu rasa gembira, kesal, dan sedih. Yang kedua, fungsi bahasa referensial. Bahasa aspek yang ditimbulkan yaitu konteks, tumpuan bahasa, konteks, perilaku bahasa yang ditimbulkan membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Yang ketiga, fungsi bahasa poetik. Aspek bahasanya adalah message, tumpuan bahasa amanat, perilaku bahasa menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Fungsi bahasa yang keempat yaitu patik. Aspek bahasa kontak, tumpuan bahasanya adalah kontak. Perilaku bahasa yaitu berbicara sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain. Yang kelima yaitu fungsi bahasa metalingual. Aspek bahasanya adalah kode. Tumpuan bahasa, kode. Perilaku bahasa yaitu berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa. Yang terakhir, fungsi bahasa kognitif. Aspek bahasanya adalah address, tumpuan bahasa, lawan bicara. Perilaku bahasanya adalah agar orang yang kita ajak berbicara tidak tersinggung atau agar lawan bicara kita senang. Yang terakhir, bahasa Indonesia dan fungsinya. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antara penduduk Indonesia dan lingkungan masyarakat yang menempati wilayah negara Indonesia. Materi selanjutnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian kalimat. Dalam bentuk primer atau lisan, kalimat adalah sebuah gramatikal yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam bentuk sekunder atau tulisan, kalimat adalah sebuah gramatikal tulisan yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Yang kedua, bagian-bagian kalimat. Pertama, kalimat dan klausa. Yang kedua, konstituen kalimat. Lalu yang ketiga ada unsur wajib dan tak wajib. Lalu ada keserasian unsur-unsur kalimat. Keserasian unsur-unsur kalimat ada 2, yaitu keserasian makna dan keserasian bentuk. Seri selanjutnya adalah seluk-beluk kalimat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan bentuknya, kalimat terdiri dari kalimat mayor dan minangkuk. Materi selanjutnya adalah mengenali fungtor-fungtor kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, cara mengenali fungtor subjek dan predikat. Fungtor subjek dan predikat dapat diketahui dengan menunjukkan pertanyaan. Yang kedua, cara mengetahui objek dalam sebuah kalimat. Objek dapat dikenali dengan kalimat aktif transitif. Sekian materi dari bab 1 sampai bab 5 yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.